kamu tumbuh besar dengan nonton film-film Hong Kong era 90-an, pasti ada satu wajah yang hampir selalu muncul di layar. Cantik, dingin, berwibawa, berdiri di samping Stephen Chow, Andy Lau, Jet Li, sampai Chow Yun Fat. Namanya Sharla Chung Man, atau dalam bahasa Mandarin Yang Min. Tapi selama bertahun-tahun, namanya nyaris selalu disebut hanya dalam satu konteks, pacarnya Stephen Chow di film. Padahal itu hanya segelintir kecil dari kisahnya, karena di balik label itu tersembunyi karir yang lebih besar, lebih beragam, dan lebih menarik dari yang pernah kamu bayangkan. Wanita yang dalam waktu 5 tahun membintangi lebih dari 50 film, rekor yang hingga hari ini belum ada yang mampu menandinginya di industri film Hong Kong. Ini adalah cerita sesungguhnya Sharla Chung. Sharla Chung lahir pada 7 Februari 1968 di Shanghai, Tiongkok. Masih sangat muda, keluarganya pindah ke Hong Kong, kota yang saat itu sedang mekar-mekarnya menjadi sinema Asia. Tidak ada yang mengira gadis ini akan menjadi salah satu bintang paling sibuk di dekade berikutnya. Ia masuk ke kelas pelatihan artis ATV, sekolah akting yang terkenal melahirkan banyak bintang Hong Kong. Tapi belum genap setengah tahun berlatih, nasibnya sudah berubah. Pihak Wings Entertainment, salah satu studio paling berpengaruh di Hong Kong saat itu, melirik Sharla dan langsung menawarkan kontrak. Ia pun menginterupsi pelatihannya di ATV dan menandatangani perjanjian dengan studio tersebut. Dari situlah semuanya dimulai. Orang yang pertama kali memberikan Sharla kesempatan di layar lebar adalah sutradara Wong Jing. Film pertamanya adalah The Magic Crystal 1986, sebuah film aksi petualangan fiksi ilmiah. Satu peran, satu langkah kecil, tapi pintu sudah terbuka. Satu persatu peran mulai datang, dan Sharla tidak pernah menolak. Tahun 1988, Sharla tampil dalam Beautifully Yours, sebuah komedi urban yang agak gelap. Penampilannya yang ceria dan berenergi langsung menarik perhatian industri, dan ia bahkan meraih penghargaan pendatang baru terbaik di Hong Kong Film Golden Dragon Awards untuk film ini. Pengakuan itu membuka jalan menuju peran berikutnya, dan peran berikutnya itu mengubah segalanya. God of the Gambler 1989. Dalam film ini, ia berperan sebagai Jenny, istri dari Ko Chun. Karakter utama yang dimainkan Chow Yun Fat. Ini bukan peran terbesar, tapi penampilan Sharla mencuri perhatian. Di era di mana aktris Hong Kong cenderung tampil imut dan ceria, Sharla hadir dengan sesuatu yang berbeda. Kecantikan dingin berkelas seperti bintang film klasik Hollywood yang tersesat di Hong Kong. Film ini meraup lebih dari 36 juta dolar Hong Kong dan menjadi film terlaris tahun itu. Nama Sharla Chung mulai beredar di mana-mana. Tahun 1990, sebuah film komedi berjudul All for the Winner dirilis. Parodi dari God of the Gambler, dibintangi seorang komedian muda yang belum dikenal bernama Stephen Chow. Tidak ada yang menduga film ini meraup lebih dari 41 juta dolar Hong Kong, melampaui film asli yang diparodikan dan memecahkan rekor box office tertinggi Hong Kong saat itu. Karir Stephen Chow langsung meledak, dan Sharla Chung yang berdiri di sampingnya ikut terbang tinggi. Mereka kemudian berpasangan dalam lebih dari 10 film selama 4 tahun ke depan. God of the Gambler 2 1990, Fist of Fury 1991, Fight Back to School 1991, Royal Tramp 1992, King of Baker 1992, Hail the Judge 1994, dan masih banyak lagi. Pasangan ini begitu populer sehingga media mulai menyebut para aktris yang bermain bersama Stephen Chow sebagai single. Tapi inilah yang membedakan Sharla
dari kebanyakan dari mereka. Ia sudah menjadi bintang sebelum nama Stephen Chow dikenal luas. Charla adalah salah satu sedikit single yang sudah memiliki karir cemerlang bahkan sebelum muncul film-film Chow. Ia bukan bintang yang dibesarkan oleh Stephen Chow. Ia adalah bintang yang kebetulan bersinar bersama Stephen Chow. Dan ini penting karena ketika kolaborasi mereka berakhir di tahun 1994 saat Chow mulai fokus menyutradari sendiri, karir Charla tidak ikut tenggelam. Disinilah bagian dari karir Charla yang jarang dibicarakan, tapi justru paling menakjubkan. Di sela-sela film komedian bersama Stephen Chow, Charla membangun identitas kedua yang jauh lebih serius. Ia menjadi ratu film wuxia, bukan hanya pendukung, bukan hanya dekorasi layar, tapi pemain utama dalam beberapa film wuxia paling ikonik era itu. Swordman 1990, produksi besar yang melibatkan sutradara King Hu dan Su Har berdasarkan novel Jin Wong. Charla memerankan Ren Yin Ying, sang suci dari sakte matahari bulan. Karakter yang kuat, misterius, dan penuh wibawa. Royal Trump 1992 kembali bersama Stephen Chow, tapi kali ini dalam balutan wuxia komedi. Charla memerankan Lone Earth, seorang putri yang menyamar sebagai permaisuri agung. Karakter dengan lapisan yang kompleks antara kelembutan dan bahaya. Kung Fu Cult Master 1993 berhadapan langsung dengan Jet Li di dalam adaptasi novel Jin Yong. Charla memerankan Zhou Min, seorang putri Mongolia yang cerdas, berbahaya, dan penuh pesona. Koreografi pertarungan ditangani oleh Sammo Hung. Peran ini sering disebut sebagai salah satu penampilan terbaik Charla sepanjang karirnya. The Sword Stand with Royal Blood 1993 bersama Bai Yuan memerankan seorang putri yang menyamar sebagai pencuri. The Maidens of Heavenly Mountains 1994. Film ini luar biasa karena jajaran pemainnya Brigitte Lin, Gong Li, dan Charla Chung, 3 nama besar dalam satu frame. Holy Weapon 1993 bersama Michelle Yeoh dan Maggie Chung. Charla memerankan seorang ninja laba-laba. Coba hitung sebentar, dalam 1 tahun saja 1993 Charla bermain film bersama Jet Li, Brigitte Lin, Gong Li, Michelle Yeoh, Maggie Chung, dan Tony Leung dalam 1 tahun. Disinilah angka itu terasa nyata. Antara 1990 dan 1995 Charla tampil dalam sekitar 50 lebih film, hampir 1 film setiap 6 minggu tanpa henti. Seseorang pernah menyebutnya sebagai ratu box office komersial dari generasinya. Aktris perempuan dengan jumlah film terbanyak, total pendapatan box office tertinggi, dan jumlah penampilan ulang terbanyak di era 90-an, dan rekor itu belum terpecahkan. Di antara semua hiruk-pikuk produksi, ada satu momen yang membuktikan bahwa Charla bukan sekedar wajah cantik untuk layar lebar. Tahun 1991, ia membintangi Dance with Dragon bersama Andy Lau. Film ini berbeda dari film-filmnya yang biasa, lebih emosional, lebih dalam, lebih menuntut, dan Charla tampil luar biasa. Hasilnya ia mendapatkan nominasi aktris terbaik di Hong Kong Film Award, penghargaan bergengsi yang setara dengan Oscar-nya di Hong Kong. Itu bukan hal kecil. Di industri yang penuh bintang, mendapatkan nominasi itu berarti industri mengakui dia lebih dari sekedar bintang komersial. Tahun 1995 menandai titik balik. Setelah hampir 1 dekade tanpa henti berakting, Charla memutuskan untuk melangkah ke belakang layar. Ia memproduseri film Dream Lover 1995, membintangi Tony Leung, Kang Fai, dan Wu Jinglen. Tapi Charla tidak puas dengan hasil akhirnya. Ia lalu memproduseri sekaligus membintangi ulang cerita tersebut sebagai Romantic Dream 1995. Kali ini bersama Lau
Jing Hwan. Kedua film itu gagal secara komersial, dan setelah menyelesaikan beberapa proyek terakhir, Charla Chung keluar dari industri hiburan. Tidak ada pengumuman besar, tidak ada konferensi pers. Ia hanya pergi. Ia memilih membangun bisnis sendiri di bidang fashion, kecantikan, dan pemasaran, jauh dari sorotan lampu kamera. Ada satu hal yang tidak banyak orang tahu. Setelah pensiun dari dunia film, Charla mulai menjalani kehidupan yang lebih spiritual. Ia menekuni ajaran Buddha dan dikabarkan sering mengunjungi biara-biara. Kehidupan yang jauh, sangat jauh dari hiruk-pikuk set film Hong Kong. Tahun 2003, Charla sempat kembali untuk beberapa serial televisi, tapi tak lama kemudian ia kembali menjauh. Lalu 2022, belasan tahun setelah proyek terakhirnya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Wong Jing, sutradara yang pertama kali memberikannya kesempatan hampir 4 dekade yang lalu, mengajaknya tampil dalam sebuah film pendek berjudul In. Bukan karena kontrak, bukan karena uang, tapi karena persahabatan. Wong Jing menulis di Weibo bahwa ia tak percaya chemistry yang mereka masih sama seperti dulu, seolah waktu tak pernah berlalu. Dan Charla pun menyatakan betapa terharunya ia bisa bekerja kembali bersama sang sutradara, mengingat semua adegan yang mereka shoot bersama hampir 3 dekade lalu. Itu adalah momen yang membuat banyak penggemar lama tersentuh, bukan karena nostalgia semata, tapi karena melihat bahwa persahabatan yang tulus bisa bertahan melewati waktu. Charla Chung memang tidak meninggalkan warisan seperti Maggie Chung yang menumpuk trofi penghargaan. Ia tidak membangun kekaisaran kreatif seperti beberapa nama besar lainnya, tapi ia meninggalkan sesuatu yang mungkin lebih jujur, jejak yang konsisten, bersih, dan penuh dedikasi. Lebih dari 60 film, nominasi aktris terbaik, peran-peran wuxia yang ikonik, kolaborasi dengan hampir semua bintang besar di eranya, dan kemudian ia tahu kapan harus berhenti. Ia tahu kapan harus memilih hidupnya sendiri, bukan sorotan kamera orang lain. Di era di mana semua orang berlomba untuk terkenal selama mungkin, Charla Chung memilih sesuatu yang langka, ketenangan. Mungkin itulah warisan yang paling nyata. Kalau kamu suka konten seperti ini tentang bintang-bintang era keemasan film Asia yang kisahnya layak dikenang, jangan lupa like dan nyalakan lonceng. Kita masih punya banyak cerita untuk diceritakan.